Kopa ini artinya akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya yakin 100% siswa-siswi di SMP ini akan terus hidup bahagia bersama dengan Bapak dan Ibu gurunya. Dan kebahagiaan itu akan menular ke rumah masing-masing. Kenapa tidak? Kalau dia menegur adiknya dengan sopan, adiknya juga akan sopan. Kalau dia menegur abangnya dengan sopan, abangnya juga akan sopan. Kalau dia minta kepada orang tuanya dengan sopan, di depan ini adalah skema tentang perbedaan antara pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Jadi pola pikir tetap itu adalah fixed mindset dan pola pikir bertumbuh itu adalah growth mindset. Challenge itu artinya adalah tantangan. Jadi ketika orang punya fixed mindset, orang itu akan cenderung melihat tantangan itu. Kalau diberikan tantangan dia akan menghindar. Itu kalau orang yang punya. Tapi kalau kita punya growth mindset, kita akan menerima tantangan tersebut sebagai sebuah penerimaan. Kita terima dulu masalah bisa atau enggaknya nanti di perjalanannya. Yang kedua adalah hambatan atau obstacle. Orang yang memiliki fixed mindset melihat adanya hambatan akan menyerah. Sementara orang yang punya prinsip growth mindset, ketika ada hambatan bertahan dulu Bapak Ibu. Oh, ternyata dari kerjaan saya kemarin ada hambatannya, ada human error-nya. Oh, harusnya berarti saya harus memperbaiki dulu nih bagian-bagian yang salah. Baru nanti kita lanjutkan lagi seperti itu. Yang ketiga, effort, usaha. Jadi sebagai kalau orang yang memiliki fixed mindset, ketika menganggap kalau kita berusaha tuh ujung-ujungnya akan mubazir. Kita sudah berusaha ya, tapi ujung-ujungnya bakal coba misalnya ada anak yang disuruh ikut lomba OSN misalnya ya. Lalu aku tahu saya bisa tahu, tahu ke depan bakal jadi juara, dan aku udah sengaja terlalu effort lah. Karena mubazir juga, kalau yang menang ujung-ujungnya sekolah terbaik. Nah itu salah satu penanaman pola pikir yang harus kita rubah di dalam diri anak-anak kita. Jadi harusnya seperti apa? Kita harusnya menanamkan kepada anak-anak kita bahwa apapun usaha yang sudah kita tanamkan kepada mereka itu dijadikan sebagai peluang. Jadi semakin banyak orang mencoba, siapa tahu nanti akan ada peluang-peluang bagus yang akan kita dapatkan. Yang keempat, kritik. Nah ini, bagi orang yang memiliki fixed mindset, menerima kritikan itu adalah salah satu hal yang dihindari. Dan menganggap bahwa ketika orang mengkritik kita dan kita punya fixed mindset, itu dianggap sebagai serangan. Dan yang terakhir, success others. Orang yang memiliki fixed mindset cenderung ketika melihat ada orang lain yang lebih sukses akan menganggap itu sebagai ancaman. Tapi kalau orang yang memiliki growth mindset melihat kesuksesan orang lain akan menganggap itu sebagai sebuah inspirasi dan proses. Jadi agar kita bisa mengarahkan anak untuk menuju growth mindset, maka mulai sekarang harusnya kita beralih untuk melakukan ujian proses. Jadi hindari kata label seperti baik, rajin, apalagi hanya mengarah ke personal seorang. Bapak Ibu tugasnya adalah ikuti arah panahnya dan jawab. Ada 10 pertanyaan, tinggal jawab saja betul atau salah, maksudnya KPTB atau KP. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Ketika kita masuk kelas, satu kata-kata memuliakan. Kita menyebut diri kita itu ibu, itu sudah memuliakan, ya. Kita berperan sebagai ibu. Kalau yang bapak itu berperan sebagai bapak. Jadi ketika kita masuk kelas, kita menyebut diri kita ibu atau bapak. Kemudian kita menyebut anak kita juga anak, dan anak memanggil kita itu juga tetap ibu atau bapak. Di situ kita sudah menerapkan memuliakan dalam proses pembelajaran. Simpel ya Bapak Ibu, hanya bagaimana dari cara memanggil yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah skemanya pembelajaran mendalam. Kemudian ada 3 prinsipnya. Yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga adalah menggerakkan. Melalui apa? Yang tadi ya Bapak Ibu, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olah raga. Gimana nih? Kan pelajarannya bahasa Indonesia, masa ada olahraga? Olahraga itu gak harus di mata pelajaran olahraga. Dengan kita ekspresi pun kan kita sudah olahraga, seperti itu ya. Kemudian kita menyuruh anak untuk berdiri sejenak, itu juga sudah termasuk dalam olahraga. Selanjutnya ini Bapak Ibu, ini masuk ke dalam prinsip pembelajaran, masih yang tadi ya, berkesadaran, di mana murid itu ketika belajar, murid itu sadar apa sih tujuan mereka belajar. Itu
kita membuat anak ini nak, jangan anak cuma di kelas dia cuma ngikutin aja nak, kita ini, tapi mereka nggak tahu apa sih tujuan pembelajarannya. Nah, maka di sini kita sebagai guru kita harus bisa menumbuhkan, harus bisa memunculkan, harus bisa membuat anak itu sadar apa tujuan dari pembelajaran pada hari ini, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, bermakna. Bermakna di sini anak selain tahu apa tujuan pembelajarannya, selain dia paham, dia juga nanti bisa memainkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga adalah mengembirakan. Apakah mengembirakan itu hanya sekedar ice breaking? Ice breaking ya, ice breaking itu memang salah satu supaya anak gembira di kelas. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika anak bisa mengerjakan tugas, apa perasaan mereka? Senang, iya. Mengembirakan itu ketika dia bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, ketika dia bisa mengerjakan tugas itu sudah mengembirakan, gitu ya. Mulai, siapa yang akan presentasi? Iya, Yang keempat ini adalah dapat menghubungkan pengetahuan tentang fungsi dan struktur organ pernapasan dengan kesadaran spiritual bahwa tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna dan wajib dijaga. Ya. Untuk menjelaskannya, dimensi profil lulusan yang pertama kolaborasi. Di sini strategi konkretnya kami posisikan strategi konkret sebagai guru. Jadi kami meletakkan kata guru yang Asesmen itu adalah penilaian atau proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar atau capaian perkembangan atau hasil belajar siswa. Oke, yang pertama prinsip asesmen itu berkeadilan. Nah, berkeadilan di sini maksudnya asesmen yang kita berikan ke siswa itu harus sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya di dalam kelas terdapat, misalnya di dalam kelas itu ada siswa yang berkebutuhan khusus. Kita tidak bisa menyamakan asesmen yang kita berikan itu ya dengan siswa yang tidak berkebutuhan khusus dan siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua itu objektif. Objektif ini asesmen yang kita buat sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Alhamdulillah. Asesmen pada pembelajaran dalam itu dibagi dua. Yang pertama ada asesmen formatif. Ini dilakukan ya. Ada yang di awal pembelajaran. Asesmen di awal pembelajaran itu dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Itu di temponya, Bapak Ibu, ini di temponya. Ayo, jangan begini. Oh ya, ya, runtuhan dunia, Bapak Ibu. Ketua kelasnya Jamie Prayogo yang tidak hadir, ada hari ini yang tidak hadir lainnya. Juju. Jadi tidak akan Jangan ke bawah ke lantai. jatuh. Apa perbedaan kitab dengan sukuk? Ada yang tahu? Suri. Suri apa? Pada gitu kitab dan suhuf Zuhri. Saya tahu kitab saja, Bu. Iya, coba kitab apa Zuhri?